Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam hidup ini ada satu ibadah yang menjadi penanda utama antara kita sebagai hamba dengan Allah sebagai Tuhan semesta alam. Ibadah itu adalah sholat. Sholat bukan hanya sekadar gerakan dan bacaan, tapi sebuah perjalanan ruhani, sebuah penyaksian batin, dan puncaknya pertemuan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Mari kita renungkan bersama apa sebenarnya hakikat dari sholat itu. Tahukah sahabat bahwa sholat adalah satu-satunya ibadah yang tidak diperintahkan melalui wahyu biasa. Sholat diperintahkan ketika Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa agung Isra dan Mi'raj, bukan di bumi, tapi di langit yang tinggi. Seakan Allah ingin menyampaikan bahwa untuk bisa benar-benar dekat dengannya, jalannya adalah melalui sholat. Sholat bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tapi sebagai kendaraan ruhani untuk naik, untuk hadir, untuk menyatu dalam kehambaan. Rasulullah dalam satu riwayatnya mengatakan, sholat adalah mi'rajnya orang beriman. Saat engkau berdiri dalam sholat, itulah saat di mana engkau sedang meninggalkan dunia. Karena ketika waktu untuk duniamu berhenti sejenak, saat lidahmu mengucap takbir, dan hatimu berkata, "Ya Allah, aku datang." Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah jiwa kita benar-benar naik dalam setiap sholat kita? Atau justru tubuh kita berdiri, tapi jiwa kita masih mengembara ke urusan dunia? Karena sholat bukan hanya sekedar rukuk dan sujud, bukan hanya bacaan yang dilafazkan oleh lisan, tapi sholat adalah hadirnya hati, tunduknya jiwa, dan kembalinya ruh kepada asalnya. Sholat yang hakiki adalah pertemuan jiwa dengan Rob semesta alam. Karena saat engkau mengucap Allahu Akbar, engkau sedang memutus dunia dari hatimu. Ketika engkau sujud, itulah puncak kehambaan. Karena saat engkau sujud kepada Allah, itu pertanda bahwa hatimu begitu dekat dengan Tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Dalam Al-Hikam, Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimakumullah mengatakan, janganlah engkau merasa cukup hanya karena engkau telah sholat, tapi renungkan, apakah sholatmu itu mendekatkanmu kepada Allah, atau justru menjadi hijab karena kesombongan ibadah. Sebab banyak orang sholat, tapi hatinya lalai dari Allah. Bacaan juga hanya sekadar formalitas, karena hatinya tidak hadir dalam menyaksikan kebesaran, keagungan, dan kemahatinggian Allah dalam setiap geraknya sholat. Padahal Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Maun, sungguh celakalah orang-orang yang sholat, yang lalai dalam sholatnya. Bukan lalai dari sholat, tapi lalai dalam sholatnya, karena tidak dapat memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam sholat itu. Padahal Allah lah yang menjadikan kita bisa rukuk dan sujud. Dan bukankah Allah juga yang telah mengajari kita cara berdoa? Namun sedikit sekali kita bersyukur. Lalu, apa tanda bahwa sholat kita sudah benar dalam pandangan Allah?
Allah menjelaskan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dari ayat itu sudah jelas, solat yang benar akan dapat mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Maka jika setelah solat kita masih suka berbohong, masih dengki, masih bermaksiat, masih berbuat syirik atau musyrik, maka solat yang kita kerjakan itu belum sampai kepada jiwa kita yang terdalam. Kosong tanpa makna, tanpa arti, tanpa tujuan. Sahabatku, solat bukan hanya sekedar ritual, tapi jalan untuk menuju perubahan. Ia mengubah dirimu, ia membersihkan hatimu dan melembutkan hatimu. Dalam pandangan hakikat, solat adalah liqa. Solat bukan tempat menghafal doa, tapi tempat mengadu kepada Allah dengan hati yang berserah diri. Dan sebuah pertemuan bukan hanya menghadap kiblat, tapi menghadap langsung kepada Allah dengan hati yang hadir. Ketika seorang hamba berdiri dalam takbir, ia sedang berdiri di hadapan raja dari segala raja. Bibirnya mungkin berucap, namun yang lebih utama, hatinya sedang bersujud. Dalam pandangan orang-orang yang ilmunya mendalam mengatakan, solat bukan hanya gerakan zahir, tetapi perjalanan ruh dari dunia menuju langit makrifat. Rukuk adalah kerendahan, sujud adalah kefanaan, dan tasyahud adalah tempat kembali kepada tauhid yang murni. Bila jasadmu dalam masjid, tapi hatimu sibuk dengan dunia, maka dalam pandangan hakikat, itu bukan solat. Sebab hakikat solat adalah hadirnya hati di hadapannya, bukan hanya sekedar tubuh yang hadir di tempat ibadah. Jika solat adalah mi'raj bagi seorang mukmin, itu artinya solat adalah jalan naik dari kerendahan dunia menuju puncak kedekatan dengan Allah. Bayangkan, dalam setiap sujud, seorang hamba meninggalkan keakuannya. Ia meletakkan wajahnya, bagian paling mulia dari tubuh, di atas tanah, sebagai tanda bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Ia mengakui kelemahan, kefakiran, dan kehinaannya di hadapan Yang Maha Suci. Seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah saat ia sujud. Mengakui kelemahan atau ketidakberdayaannya. Tapi, seberapa sering kita merasa dekat dalam sujud itu? Atau jangan-jangan tubuh kita sujud, namun hati kita masih sibuk dengan urusan dunia? Solat yang hakiki adalah solat yang disertai hudhur atau kehadiran hati. Tanpa hudhur, solat hanyalah gerakan hampa. Tanpa kesadaran, ia hanya rutinitas yang bahkan bisa menjauhkan, bukan mendekatkan. Ketika kita membaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apakah benar kita hanya beribadah kepadanya? Ataukah kita masih bergantung pada makhluk, pada dunia, pada status, dan jabatan? Ketika kita membaca Ihdinas Shirathal Mustaqim, apakah kita benar-benar memohon petunjuk atau hanya membaca dengan lisan tanpa harap dan rindu dalam hati? Dalam pandangan hakikat, solat adalah penyatuan antara lisan, hati, dan ruh. Solat bukan hanya ucapan, tapi sebuah penyerahan total seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seorang hamba yang sejati. Ketika sholat, ia tidak melihat dirinya, ia hanya melihat keagungan Tuhannya. Inilah yang disebut fana dalam sholat, lenyapnya ego, hilangnya rasa aku, yang ada hanya rasa bahwa aku hanyalah hamba dan Engkau ya Allah adalah segala-galanya. Makna hakikat dari sujud bukan hanya menunduk ke bumi, tapi menundukkan seluruh keakuan, menanggalkan keinginan dunia, dan menetapkan hanya kehendak Allah dalam diri kita. Inilah solat yang menyentuh langit ruhani. Inilah solat yang menjadi cahaya dalam kubur dan menjadi pelindung di hari hisab nanti. Para sufi menyebut solat sebagai majlisul mahabbah, majelis cinta antara hamba dan Rabb-Nya, karena dalam setiap gerakan tersimpan ungkapan rindu. Dalam setiap zikir tersirat kerinduan seorang kekasih. Solat bukanlah beban, tapi tempat bersandar dari segala kelelahan dunia. Rasulullah dalam riwayatnya mengatakan, Qurratu aini fisyalah. Penyejuk mataku adalah dalam solat. Artinya, solat adalah tempat beliau menemukan ketenangan dan keindahan. Kalau kita belum menemukan ketenangan dalam solat, mungkin kita belum benar-benar bertemu Allah dalam solat itu. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita koreksi kembali cara kita solat. Bukan hanya sibuk dengan gerakan dan bacaan, tapi hadirkan hati, jadikan solat sebagai tempat bercengkrama dengan Allah, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Karena sesungguhnya, yang membedakan solat seorang wali dan solat orang biasa adalah kehadiran hati dan cinta kepada Allah. Mulai hari ini, jangan sekadar solat, tapi temuilah Allah dalam solatmu, karena sejatinya itulah makna hakikat dari solat. Solat bukan hanya sekedar rutinitas, melainkan saat-saat paling sakral, ketika hamba menyatakan kefakirannya di hadapan Sang Maha Kaya. Di sanalah tempat segala keluh kesah dilepas, segala beban dititipkan, dan segala harapan dipanjatkan. Maka, jangan biarkan solat hanya menjadi kewajiban fisik semata. Jadikanlah ia pertemuan yang penuh makna, pertemuan yang menyucikan jiwa dan menghidupkan rasa takwa. Jika selama ini kita lalai dalam solat, maka mulai hari ini, mari kita benahi. Jadikan solat sebagai jalan pulang, pulang ke fitrah, pulang ke Allah. Karena sesungguhnya, tak ada pertemuan yang lebih indah selain pertemuan dengannya dalam solat yang khusyuk, dalam sujud yang jujur, dan dalam hati yang penuh rindu. Sahabatku, jika dakwah dalam bentuk konten ini memberi manfaat, jangan lupa untuk dukung channel Ruang Tafakur dengan cara like, komen, dan subscribe agar lebih banyak hati yang tersentuh, lebih banyak jiwa yang kembali padanya, dan kita semua bisa terus belajar merenungi makna hidup dalam cahaya ilmu dan iman. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat dan menjadikan kita hamba yang istiqamah dalam mencari ridha-Nya. Subhanallah, Masya Allah, la khawla wa la quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.